Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba terbaiknya. Kita dimudahkan oleh Allah dalam perjuangan menjadi umat terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan, baginda sampaikan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah akan memasuki ayat ke 180 sampai 182 insyaallah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ayat ini, 3 ayat yang kita baca berbicara tentang menyampaikan kepada kita tentang kewajiban berwasiat. Berwasiat untuk siapa? Kalau di sini disampaikan ketika sudah datang kematian, tanda-tanda kematian akan datang, maka diwajibkan untuk berwasiat. Apabila dia intaraka khairanil wasiyatu lil walidain, apabila dia akan meninggalkan harta. Untuk siapa wasiat itu? Lil walidaini wal aqrabina, adalah untuk kedua orang tua, sebagaimana juga untuk kerabat dekat secara baik. Bil adli, dengan adil, bi alla yazida ala sulus wala yufaddilu al ghani, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dan tidak melebihkan, mengutamakan yang sudah kaya. Haqqan alal muttaqin, menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di sini wa hada mansuhun bi ayatil miras bi haditsin la wasiyata liwarithin rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini dalam kitab ini disebutkan mansuh. Mansuh itu berarti sudah dinasah, dihapus dengan ayat, dengan hadis tentang waris. La wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi waris. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pendapat sebagian ulama. Jadi kebetulan yang kita baca kitab tafsir Jalalain menyampaikan kepada kita bahwa hukum wasiat telah mansuh. Mansuh itu dihapus. Sesuatu yang mansuh dalam
studi ilmu Al-Quran disebutkan sebagai ayat yang mutasyabih. Jadi dalam Al-Quran itu diinformasikan, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran terbagi menjadi dua. Secara garis besar Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, ayat-ayat muhkam sebagai induk. Ayat muhkam ini tidak bisa berubah. Kemudian ayat-ayat mutasyabih. Jadi informasi ini dari mana? Ayat 7 surah Al-Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dia yang telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang pertama adalah muhkam sebagai induknya, yang lainnya selain muhkam itu adalah yang mutasyabih. Nah, kalau masuk yang mansuh, ayat-ayat yang mansuh ini disebut mutasyabih. Mansuh itu dalam Al-Quran ada. Sekarang tidak ada pastinya. Ketika masa Nabi dipastikan ada. Contoh, ayat 240 surah Al-Baqarah itu berbicara tentang bahwa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Nah, ternyata kemudian dihapus, diganti oleh Allah dengan ayat 234. Berapa kemudian? Dalam ayat 234 itu disebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari itu iddahnya. Jadi yang berlaku kemudian ayat 234 bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ayat yang terhapus tadi yang 240 disebut dengan ayat-ayat mutasyabih. Nah, ini juga termasuk mutasyabih. Hadirin yang dirahmati Allah, kita fokus di ini di ayat 180 surah Al-Baqarah tentang wasiat. Wasiat dalam yang kita baca ini disebutkan bahwa dimansuh dengan ayat-ayat waris. Ayat-ayat waris mana saja? Termaktub dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 di penutup surah An-Nisa, itu semuanya berbicara tentang waris, tentang warisan. Nah, ayat-ayat warisan disebutkan telah menghapus ayat-ayat tentang wasiat. Ini pendapat pertama dari ulama berkenaan dengan wasiat. Pendapat yang kedua bagaimana? Tetap berlaku. Itu kenapa? Karena dengan alasan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disebut hadis sahih itu hanya hadis ahad, hadis satu-satunya yang menghapus tentang wasiat. Sedangkan riwayat-riwayat lain dari para sahabat menyampaikan tetap berlaku. Contohnya apa? Dari Abi Syaibah bertanya kepada ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, berkata dari bahwa bolehkah aku berwasiat kepada anak-anakku? Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, kamu punya berapa uang? 3.000 gitu. Anak-anakmu berapa? 4. Sudah nggak cukup, itu hartamu sedikit, gak usah wasiat, pakai waris saja. Riwayat lain dari Imam Al-Baihaqi, seorang maula dari Imam Abi Thalib karamallahu wajha. Maula itu adalah bekas budak atau bekas tawanan yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Itu datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian bertanya, bolehkah seorang budak seperti aku ini berwasiat? Ya boleh saja, kata Imam Ali. Berapa hartamu? Ya sekitar 700 atau 600-an lah. Anakmu berapa? 6. Sudah gak usah berwasiat. Itu hartamu gak cukup nanti, sedikit hartamu itu. Cukup dipakai pewaris saja, gak usah pakai wasiat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bedanya kemudian di ayat ini menggunakan kata-kata khair. Khair itu berarti adalah harta yang banyak. Tapi mal itu harta saja, ya bisa banyak bisa sedikit. Tapi di sini menyampaikan tentang, ditafsiri oleh sebagian ulama yang menyampaikan bahwa wasiat tetap berlaku. Khair itu adalah harta yang banyak. Maka kalau dia
kalau seandainya seseorang yang sudah ada tanda-tanda akan mati, kemudian tahu bahwa hartanya banyak, dia dipersilahkan untuk berwasiat dalam pendapat yang kedua ini, dengan catatan tentunya tidak lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Kondisi bagaimana saja, banyak hal kenapa diperbolehkan untuk wasiat. Misalnya anaknya punya anak banyak. Dari anak yang banyak ada satu anak yang sudah dipastikan perempuan dan mendapatkan suami miskin lagi. Mendapatkan suami miskin tentu punya anak banyak lagi, punya anak perempuan, kemudian dapat suami miskin, dapat keturunan banyak lagi. Nah, wasiat di sini diperlukan untuk apa? Karena dia pastinya tidak akan dapat banyak dari saudara-saudaranya yang laki-laki, maka wasiat diperlukan. Atau misalnya seorang anak yang sudah jelas-jelas ketika dia merantau dan kaya raya, dia tidak membutuhkan harta lagi, maka kemudian ketika diketahui dia tidak membutuhkan harta, maka diwasiatkan bahwa yang mendapatkan wasiat adalah saudaranya yang masih miskin. Diperbolehkan saja. Ini pendapat yang kedua. Tapi dengan catatan tadi adalah bahwa tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini untuk apa? Karena untuk kemanfaatan sebenarnya. Untuk kemanfaatan bagaimana? Iya, karena hukum waris memang sudah saklek yang sering kita baca pada surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 11, ayat 12 serta penutup surah An-Nisa ayat 176 itu bagian-bagian sudah ditentukan. Tapi kemudian namanya keadaan sosial yang kita hidup sekarang, ada perubahan, ada sesuatu yang mungkin bisa kebutuhan yang lebih, yang sudah pasti dia sangat membutuhkan. Maka kemudian pendapat kedua dari menyikapi ayat ini bahwa ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus, tapi tetap berlaku dengan catatan tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa yang kemudian mengganti padahal dia tahu tentang wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya bagi yang menggantinya itu. Innallaha sami'un alim, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui. Namun kemudian seandainya ayat ini ditutup dengan ayat 182, faman khafa min musin, 183, barang siapa kemudian dia yang berwasiat itu takut terjadi sebuah kesalahan, takut terjadi sebuah dosa, maka kemudian dia berusaha mengadakan islah, fa aslaha bainal wasi wal musi bil adli, dia berusaha mengumpulkan yang ada itu, kemudian berusaha mengadakan perdamaian, maka fala itsma alai, yang mudah-mudahan kemudian tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan, maka tidak ada dosa kepada orang yang berwasiat itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha menghapus dosa-dosa, maha menghapus dosa, menerima tobat, dan maha sayang kepada hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di sini kemudian ada hal yang kita perhatikan, bahwa hukum sosial sebagaimana sering kita sampaikan adalah sangat mutasyabih, sangat lentur sekali dalam Islam. Tidak saklek langsung semuanya langsung tidak ada perubahan, tidak, tapi dilihat betul-betul keadaan tersebut. Kita pernah menyampaikan tentang kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah membatalkan hukum potong tangan. Iya, dipadalkan oleh Sayyidina Umar tentang ketika itu paceklik. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan apabila seseorang mencuri karena kelaparan, maka sesungguhnya yang paling bertanggung jawab ketika itu adalah yang kaya di situ. Yang paling bertanggung jawab di situ adalah orang yang penguasa di situ. Kenapa? Karena dia mencuri karena
karena paceklik, karena kelaparan. Tapi kalau kemudian kenapa dia mencuri? Gak enak gak mencuri gitu kan. Ada karena gak enak. Nah, yang seperti itu sudah tidak ada ampun. Ya sudah, dilaksanakan saja had. Dilaksanakan saja hukum ini, hukum Islam. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya kehidupan. Di ayat sebelumnya kita menyampaikan bahwa dalam hukum-hukum itu termasuk kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Semua hukum Islam yang ada itu pada hakikatnya adalah untuk memelihara kehidupan itu sendiri. Contoh kasus ketika kisos ditegakkan. Kenapa kok disebut dalam ayat sebelumnya sebutkan di dalam kisos, hukum dalam kisos itu ada kehidupan? Iya, karena ketika seseorang tahu bahwa hukum menyakiti, hukum membunuh adalah sama kemudian ditimpakan kepada yang melakukan itu. Apabila dia menyakiti saudaranya, disakiti juga. Apabila dia membunuh saudaranya, maka dibunuh juga. Maka otomatis ketika itu dia akan menjaga kehidupannya sendiri. Karena bagaimana menjaga kehidupannya sendiri? Dengan menjaga kehidupan saudara-saudaranya. Maka tepat kata Allah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, wahai orang-orang yang mau berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini berkenaan dengan hukum-hukum sosial. Hukum sosial itu yang kita ketahui adalah masuk pada ranah mutasyabih. Ingat, mutasyabih itu bagian dari Al-Quran juga, karena Al-Quran membagi dirinya menjadi dua. Pertama muhkamat. Muhkam itu adalah ummul kitab. Semua rujukan, semua sandaran masuk pada ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu yang bagaimana? Ayat muhkam adalah ayat yang tidak pernah akan berubah sampai akhir nanti. Ayat muhkam adalah ayat yang tafsirannya hanya satu, pemahamannya hanya satu. Tapi kalau multi pemahaman itu pasti masuk pada ranah mutasyabih. Ketika berikhtilaf dan semuanya memungkinkan untuk diakomodir, ada banyak alternatif, maka dipastikan ayat itu adalah mutasyabih. Boleh saja karena memang Al-Quran mengenalkan dirinya sebagai sesuatu yang muhkam, sesuatu yang mutasyabih. Selama ada rujukannya, selama ada dalilnya, itu adalah diperbolehkan. Termasuk ayat yang kita baca ini disebutkan oleh pendapat yang pertama menyampaikan sudah mansuh bi ayatil miras, dihapus dengan ayat-ayat waris, atau juga pada hadis yang kita baca tadi la wasiyata liwarithin. Tapi pendapat yang lain menyampaikan masih berlaku pada kondisi-kondisi tertentu, dengan tentunya tidak melebihi dari sepertiga harta yang ada. Pembahasan tentang ayat ini juga disampaikan oleh Allah pada ayat ke-6 surah Al-Ahzab, bahwa sahabat-sahabat ketika itu pernah saling mewasiatkan. Al-Ahzab ayat 6 berbunyi, an-nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Meskipun Allah mengutamakan hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, tapi boleh saja kata Allah di ayat 6 surah Al-Ahzab itu, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Boleh berbuat baik dengan apa? Dengan wasiat. Tentu dengan catatan tidak lebih dari sepertiga harta. Bagi mereka yang sangat kaya, maka kalau sekarang apa yang dilakukan? Wasiat tentunya dengan jalur yang resmi, ada notaris, atau mendirikan foundation yang bisa menyuplai, bisa memberikan kemanfaatan kepada umat Islam. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Habibie Center misalnya. Kemudian apa? Habibie Center kemudian menyediakan beasiswa, menyediakan santunan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah contoh-contoh foundation, contoh-contoh yang dilakukan oleh orang-orang kaya beriman. Bagaimana ketika dia tahu bahwa hartanya banyak. Tapi kalau hartanya pas-pasan,
kata Imam Ali radhiyallahu an, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, sudah cukupkan dengan waris saja. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan Allah mengilhamkan, Allah menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai. Mudah-mudahan dengan mengikuti jalan yang diridhai itu kita akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW pada saatnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.